Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang ibu banggakan, pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan pada kita sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di pembelajaran melalui daring ini. Kemudian selamat ya, kemarin kalian sudah menyelesaikan pembelajaran selama 6 tahun di SD atau MI. Sekarang sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di MTS atau MTS Negeri 1 Cilacap. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu ya, kalian bersama Ibu Umi Hani untuk bersama-sama belajar fikih di kelas 7 ini. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama baca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti dilanjutkan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Untuk materi pertama adalah Toharoh. Kita bersama-sama mempelajari terkait dengan bersuci, baik suci secara lahir maupun suci secara batin. Untuk Toharoh, kita lihat KD atau kompetensi dasarnya 1.1 menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Kemudian 2.1 menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. 3.1 memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nanti yang kita akan pelajari terkait dengan alat-alat bersuci. Kemudian kita juga akan pelajari tentang macam-macam najis dan apa najis itu sendiri, kemudian hadas dan macam-macamnya. Dan 4.1 mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nah, setelah tadi ada kompetensi dasar, kita lanjutkan pada indikator terkait dengan Toharoh. Yang pertama, pengertian Toharoh, kemudian alat atau benda yang dapat dipergunakan untuk Toharoh, kemudian najis, macam-macam najis dan cara mensucikannya, kemudian hadas kecil dan dalilnya, sebab-sebab hadas kecil, kemudian pengertian wudhu dan dalilnya, syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, coba kalian perhatikan sebelum kita mempelajari tentang Toharoh. Di sini kalian perhatikan ada gambar yang pertama. Itu ada 3 orang anak yang mandi di sungai dengan air yang kira-kira seperti apa coba? Kira-kira kalian melihat air yang digunakan untuk mandi keramas yang seperti itu. Nah, itu air yang seperti apa? Nah, bagaimana ketika kalian melihat atau bahkan melakukan sendiri mandi di sungai yang penuh dengan sampah, airnya juga seperti itu? Nah, itu termasuk air yang seperti apa? Ya, nanti akan kita lihat ada macam-macam air. Kemudian gambar yang kedua itu seseorang yang sedang membersihkan kedua telapak tangan. Nah, itu dari air yang mengalir yang berasal dari keran.
Nah, coba kalian bandingkan antara air yang di gambar 1 dengan air yang pada gambar kedua. Kira-kira macam air yang seperti apa yang sekiranya kalian gunakan untuk bersuci? Apakah yang pertama atau yang kedua? Baik itu untuk menghilangkan hadas besar ataupun untuk menghilangkan hadas kecil. Coba nanti kalian bisa untuk refleksi diri. Artinya seperti apa kalian melihat kedua gambar di pembelajaran ini. Coba kalian perhatikan, ini toharoh. Toharoh menurut bahasa Arab itu berarti bersih atau suci. Kemudian menurut istilah, toharoh itu sendiri mensucikan badan, tempat maupun pakaian, baik dari najis maupun hadas. Setelah tadi kita menjelaskan tentang toharoh, baik menurut bahasa maupun istilah, kita lihat dalil dari toharoh itu sendiri, yaitu yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Setelah tadi ada dalil tentang toharoh, yang selanjutnya adalah alat atau benda-benda yang bisa dijadikan untuk toharoh. Ini ada dua, ada benda padat dan benda cair. Benda padat syaratnya adalah benda yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Syaratnya adalah kasar atau dapat membersihkan, seperti batu, kemudian kertas atau tisu. Kalau sekarang mungkin tisu, kemudian daun yang kering, itu bisa juga digunakan untuk bersuci. Berbicara tentang macam-macam air, menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, air mutlak atau air mensucikan. Kemudian yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis atau air yang terkena najis. Yang keempat, air makruh atau musyamas. Yang kelima, air mustakmal atau air yang sudah terpakai. Kita beri contoh, air suci mensucikan atau air mutlak. Itu tadi ada air sumur, air laut, air dari sumber mata air, ya, itu yang bisa digunakan untuk dikonsumsi maupun bisa digunakan untuk bersuci. Artinya dikonsumsi itu ya bisa diminum, untuk masak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, air suci tidak mensucikan. Tohir ghairu mutahhir. Ya, contohnya, ya, ini sebetulnya air suci, tetapi karena bercampur dengan benda suci yang lainnya, sehingga air ini sifatnya bisa dikonsumsi tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air es cendol, air kelapa muda, air teh manis, air kopi. Nah, asalnya air itu adalah suci, tapi karena bercampur dengan benda suci yang lain, sehingga ya hanya bisa dikonsumsi saja dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Jika kurang dari 2 kulah, maka air itu menjadi najis. Tetapi kalau lebih dari 2 kulah, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci.
Yang keempat, air makruh atau musyamas. Air yang terkena panas atau terik matahari, tetapi tempatnya atau wadahnya itu selain emas dan perak. Misalnya air yang di tengah lapang atau mungkin di halaman, dalam satu ember atau mungkin dalam wadah plastik, kemudian yang terkena panas atau terik matahari, maka itu disebut sebagai air makruh. Kemudian yang kelima yaitu air mustakmal, air yang sudah terpakai. Air sedikit misalnya dalam satu ember, kemudian kita gunakan untuk bersuci tetapi tidak dialirkan. Mungkin bahasa kita orang Jawa itu dikobok. Nah, itu kan air sedikit tapi yang sudah dipakai. Itu macam-macam air. Jadi air menurut hukum Islam itu dibagi menjadi 5. Air suci mensucikan atau air mutlak, kemudian air suci tidak mensucikan, yang ketiga air mutanajis, yang keempat air makruh atau musyamas, yang kelima air mustakmal atau air yang sudah terpakai. Kemudian syarat yang kedua adalah suci. Kemudian benda cair, yaitu benda yang dapat dipergunakan untuk bersuci, ini berupa air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak tercampuri oleh najis seperti air sumur, air sungai, air laut, dan air salju. Jadi kita lanjutkan. Jadi setelah macam-macam air, kita lanjutkan pada pengertian najis. Najis itu sendiri adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Kemudian macam-macam najis ada 3. Yang pertama najis mughalladzah, yaitu najis berat. Yang kedua najis mutawassithah, najis sedang. Dan yang ketiga najis mukhaffafah atau najis ringan. Kita rinci, kita jelaskan satu persatu. Tadi macam-macam najis ada 3, najis mughalladzah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Yang pertama najis mughalladzah atau najis berat, yaitu najis yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara mensucikannya yaitu dengan cara menghilangkan wujud najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Dalam hadis disebut, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab. Yaitu cara mensucikan bejana seseorang di antara kalian apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian macam najis yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Ini dibagi menjadi 2, yaitu najis mutawassithah hukmiyah dan najis mutawassithah ainiyah. Najis mutawassithah itu adalah najis yang berasal dari kotoran hewan dan manusia. Kita lihat najis mutawassithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada wujud, bau, maupun warnanya, seperti air kencing yang sudah kering. Kita lihat misalnya dalam sarung, tadinya dilipat atau mungkin tergeletak, setelah dibuka ternyata bau pesing atau bau hangsur. Itu kalau kata orang Sunda, bau pesing atau menurut orang Jawa. Cara mensucikannya cukup dipercikan atau disiram dengan air di atasnya. Kemudian najis mutawassithah ainiyah, najis mutawassithah yang masih ada wujud, bau ataupun warnanya. Cara mensucikannya yaitu dihilangkan wujudnya terlebih dahulu.
sampai hilang, kemudian baru dibasuh dengan air. Coba kita lihat benda-benda yang termasuk najis mutawasito. Jadi najis mutawasito najis yang berasal dari kotoran hewan dan manusia. Di antaranya ada bangkai binatang darat, segala macam darah kecuali hati dan limpa. Kemudian nanah itu sendiri adalah darah yang sudah membusuk. Ini biasanya bukan sekedar warnanya sudah berubah, tetapi juga baunya luar biasa. Kemudian semua benda yang keluar dari dua jalan kotoran manusia maupun hewan, yaitu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, baik benda cair maupun benda padat. Dan segala macam minuman keras itu juga termasuk najis. Selanjutnya adalah muntahan, baik muntahan manusia maupun muntahan hewan. Makanya hati-hati ketika barangkali ada hewan yang muntah, ya itu juga merupakan najis yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan najis yang ketiga, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Ini najis ini yang berasal dari air kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikan najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasai, cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan. Sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup dengan memercikkan air padanya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah masih ada atau bahkan mungkin langka kalau kita bicara tentang najis mukhafafah? Karena kebanyakan biasanya anak yang minum ASI eksklusif itu hanya 6 bulan. Setelahnya itu pasti diberi makanan tambahan. Itu berarti setelah 6 bulan ke sana, itu artinya sudah makanannya itu sudah bukan hanya ASI saja, tetapi sudah bercampur dengan makanan yang lain. Nah, apakah yang semacam itu masih ada? Nah, ini terkaitnya dengan najis. Hati-hati ya, bagaimana cara mensucikan najis ini, itu harus diperhatikan betul ya, terutama bayi yang hanya minum ASI atau sudah makan atau mengkonsumsi dengan makanan tambahan yang lainnya. Kemudian setelah bicara tentang macam najis, kita lanjutkan ada hadas kecil dan tata cara toharohnya. Hadas kecil yaitu hadas yang dapat disucikan dengan cara wudhu atau dengan tayamum. Kemudian sebab-sebab hadas kecil, yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, baik berupa cair maupun berupa benda padat atau bahkan angin. Nah, itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, hilang akal karena tidur, mabuk atau gila. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Yang selanjutnya, bersentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan muhrim. Kita lanjutkan setelah tadi kita bicara tentang hadas kecil dan tata cara taharohnya, yaitu dengan berwudu atau tayamum. Ketentuan wudu itu sendiri adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan atau air mutlak untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Kemudian syarat-syarat wudhu, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua mumayyiz atau tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Kemudian tidak sedang berhadas besar, misalnya orang sedang haid berwudu, maka wudunya tidak sah. Dan menggunakan air suci dan mensucikan airnya, artinya air yang bisa digunakan untuk bersuci maupun bisa digunakan untuk dikonsumsi. Misalnya air sumur, air laut, air yang berasal dari sumber air, kemudian air salju. Itu air mutlak. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Misalnya dalam tangan kalian ada kutek yang terdapat di kuku. Itu tidak tembus pada kulit atau anggota wudhu. Atau contoh yang lain, ada getah atau cat yang menempel pada anggota wudhu, nah maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya anggota wudhu itu bisa terbasuh oleh air wudhu. Dan rukun wudhu, yang pertama, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat wudhu. Niat itu bisa dilafadzkan, bisa juga dalam hati. Kalau niat itu ada tempatnya adalah ada di dalam hati. Jika dilafadzkan, niat wudhu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Dan yang kedua, membasuh muka. Batasan muka, atas adalah tempat tumbuhnya rambut, bawah adalah dagu, kanan kiri adalah daun telinga. Jika membasuh muka, maka terutama anak putri kerudungnya harus dibuka sehingga muka itu akan terbasuh semuanya oleh air wudhu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini ketika memakai pakaian panjang, maka bagian pergelangan tangan dibuat lebar supaya pada saat kita berwudhu untuk membasuh kedua tangan sampai siku, maka akan dengan mudah bisa terbasuh. Dan yang keempat, mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga harus diperhatikan ketika kita membasuh kaki, terutama tumit, kadang-kadang ya kurang diperhatikan, padahal itu adalah yang harus dibasuh. Yang keenam, tertib. Artinya tertib, mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Itu namanya tertib. Untuk selanjutnya, sunah-sunah wudhu. Yang pertama, bersiwak, yaitu menggosok gigi sebelum wudhu. Boleh menggunakan siwak, boleh juga menggunakan sikat dan pasta gigi kalau di kita. Kemudian membaca basmalah sebelum wudhu, itu sebelum niat. Dilafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rafil hadasil, dan seterusnya. Membasuh kedua telapak tangan. Sebelum membasuh muka, maka membasuh atau mencuci kedua telapak tangan. Yang keempat, berkumur-kumur atau madmadotun, kekemuk, itu kalau bahasa kitabnya. Yang kelima, masukkan air ke lubang hidung atau al-istinsyak. Yang selanjutnya, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam, kemudian mendahulukan bagian kanan dari anggota wudhu. Dilaksanakan masing-masing 3 kali, kemudian menghadap kiblat, menyilang-nyilangi jari-jari tangan dan kaki,
Ini barangkali ada jari-jari kaki terutama itu kadang-kadang ada yang nempel, sehingga ketika membasuh air wudhu ketika tidak disilang-silangi maka tidak terbasuh oleh air wudhu. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Ini silakan dibaca doa sudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk yang sudah hafal silakan diamalkan, bagi yang belum hafal untuk dihafalkan. Mudah-mudahan dalam kita berwudu betul-betul mencari ridho Allah, sehingga apa yang kita laksanakan dalam rangka semuanya adalah untuk ibadah padanya. Kemudian yang terakhir, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu dari jalan depan maupun jalan belakang, baik berupa air maupun berupa benda padat, bahkan hanya berupa angin, maka hal itu membatalkan wudhu. Kemudian tidur pula sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang mantap di atas ataupun tidak. Ini hilang akal. Ya, hilang akal itu bisa karena tidur, bisa karena mabuk. Mabuknya di sini adalah karena sakit, ya, pingsan. Nah, itu berarti hilang akal. Selanjutnya, memegang kemaluan tanpa alat. Ya, misalnya kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain ketika barangkali kalian punya adik, kemudian ya, ketika istinja yang membersihkan adalah kamu, itu jelas membatalkan wudhu. Dan bersentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudhu ada 5. Demikian tadi materi tentang toharoh yang sudah kita pelajari bersama. Untuk tugas silahkan nanti kalian rangkum, catat di dalam buku catatan kalian, ya. Kemudian nanti pada saat pertemuan tatap muka atau mungkin kumpulan tugas-tugas luring bisa kalian kumpulkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, dengan menerapkan 5M. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.